warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang SMK atau sekolah kejuruan. Coba kalian tebak nama SMK yang akan kita bahas kali ini. Apakah itu salah satu sekolah kalian? Kalau kalian menjawabnya SMK ini dan kalian benar sekali. Terus kalian pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih? Kenapa sih kakak bahas SMK Widang? Kok sekolah yang dibahas? Jadi gini, tim kami termotivasi membahas SMK Widang ini karena SMK Widang ini mengeluarkan murid-murid yang berprestasi, kreatif, dan siap kerja. Bahkan alumninya pun ada yang menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan usaha, bahkan ada yang kerja di perusahaan-perusahaan ternama. Jadi kita termotivasi hal-hal seperti itu. Walaupun menurut kalian hal-hal itu hal kecil, sepele, tapi bagi kami itu sangat-sangat berarti. Nah, untuk mengenal lebih lanjut tentang sekolah ini, kita sudah mengundang ketua OSIS dari SMK Widang. Kita sambut tamunya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana Kak? Alhamdulillah Kak, baik. Semoga sehat selalu ya Kak. Ya. Kalau boleh tahu siapa namanya Kak? Perkenalkan, nama saya Dona Revita Widasuti. Saya ketua OSIS dari SMKN Widang periode 2021-2022. Oh Kak Dona ya, salam kenal ya Kak ya. Nama saya sendiri Ainun Hidayah Kak, biasa dipanggil Ainun atau ya banyak Kak variasinya ya karena ya gitulah Kak. Tapi jangan panggil saya Bibi ya Kak ya. Enggak mungkin dong Kak, masa saya mau panggil Kakak Bibi? Ya jangan sampai ya Kak ya. Oke, kita kembali ke pembahasan semula. Kak Dona saya mau tanya, kenapa sih Kak Dona ini memilih sekolah di SMK Widang padahal banyak banget sekolah yang di Tuban ini? Kenapa Kak lebih memilih SMK Widang? Untuk alasan itu jawabannya sangat sederhana Kak. Saya memilih SMKN Widang karena saya melihat alumni-alumni dari SMKN Widang ini bisa membuka usaha dan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Saya bercita-cita ingin membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan sendiri agar saya bisa memberi pekerjaan bagi orang-orang yang memang mempunyai kemampuan. Dan saya ingin membagi ilmu saya yang saya dapat dari SMKN Widang untuk saya bagi dengan karyawan-karyawan saya. Oh, tujuannya sangat mulia sekali ya Kak ya. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Nah, Kakak sendiri kalau sudah lulus SMK ini mau kuliah atau mau kerja? Kalau untuk kuliah saya nggak terlalu memikirkan karena kuliah itu nggak harus lulus bisa kuliah Langsung kuliah gitu ya Kak ya. Jadi bisa 2 tahun kemudian, 2 tahun setelah lulus atau beberapa tahun Misalnya gini ya Kak ya, Kakak udah nggak sekolah, maksudnya itu udah nggak kuliah ya Kak ya. Terus teman-teman Kakak itu pada kuliah. Nah kuliahnya, terus Kakak nggak kuliah sendiri. Mereka masuk ke universitas atau PTN yang negeri, yang ternama, yang namanya itu sudah populer banget, sedangkan Kakak enggak apa itu namanya ya enggak kuliah, cuma ngurusin usaha, buka usaha. Mereka keluar sama teman-teman Kakak, keluar sama teman-teman baru Kak mereka. Gimana perasaan Kakak? Ya gini ya Kak, nasib orang itu beda-beda. Ada kalanya orang itu di atas, ada juga kalanya orang itu ada di bawah. Membuka usaha itu memang susah, tapi usaha tidak mengkhianati hasil Kak. Saya hanya berpikir nanti usaha saya sudah sukses, saya bisa keluar dan bisa jalan-jalan sesuka saya, dan saya bisa belanja dengan uang hasil kerja saya sendiri dan tidak meminta dengan orang tua lagi. Jadi Kak Dona ini lebih ingin mandiri daripada membebani orang tua gitu ya Kak ya? Ya Kak. Ya semoga yang dicita-citakan Kakak itu terkabul dan semua yang Kakak inginkan juga tercapai. Nah, saya mau tanya lagi nih Kak, kenapa sih Kakak itu memilih ketua OSIS padahal ketua OSIS itu ribet banget, harus kesana kemari, ngurusin rapat, ada kayak ngurusin banyak banget kayak yang ngurusin, tapi nggak ada bayaran, nggak ada yang didapatkan gitu, kita itu nggak dapat penghasilan gitu, malah dapat capek aja.
Alasan saya pertama kali ikut organisasi OSIS ini untuk melatih public speaking saya dan menambah pengalaman, melatih tanggung jawab karena jadi OSIS tidak mudah, banyak yang harus kita pertanggungjawabkan dan banyak pula pujian dan olokan dari mereka yang nggak tahu apa itu organisasi. Jarang ya kak yang berani kayak kakak. Kadang banyak anak yang lihat itu kayak gini. Jadi OSIS tuh capek banget, lelah sana kesana kemari, nggak dapat bayaran, nggak dapat apa-apa. Padahal pengalamannya itu banyak banget ya kayak. Ya, lelah dan capek itu udah dibayar sama pengalaman yang kita dapat dari organisasi OSIS itu sendiri. Nah, tadi udah tentang ketua OSIS sama motivasi kakak ke SMK. Sekarang kakak sudah sekolah di SMK jadi ketua OSIS. Apa sih jurusan yang kakak ambil? Saya dari tadi itu kepo banget. Kebetulan saya ambil jurusan akuntansi dan alasan saya memilih jurusan ini karena saya ingin sekali melatih ketelitian saya, karena akuntansi itu jurusan yang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Atau kurang angka saja, semua laporan akan salah. Akuntansi, kalau pemikiran saya sendiri ya kayak akuntansi itu jurusan yang sangat susah, menyulitkan. Banyak jurusan-jurusan yang lebih mudah seperti kayak OTKP, perkantoran kan lebih mudah tentang pengarsipannya. Kalau akuntansi itu walaupun perkiraan orang itu mudah banget ya kayak. Padahal kalau saya lihat teman-teman saya itu yang masukkan jurusan akuntansi, kalau nggak balance aja itu nggak jadi. Ya, jadi gimana menurut kakak? Ini ya kak, akuntansi itu tidak terlalu sulit, cuma butuh ketelitian ya aja ya kak. Materinya itu aja, ketelitiannya juga harus besar ya kayak, karena kan ketelitiannya juga nggak main-main gitu. Salah kurang angka 1, kurang 01 itu udah buyar semuanya. Laporannya dikira kita korupsi ya kayak makan. Kalau boleh tahu kan materi-materinya itu banyak seperti kayak perbankan. Kan akuntansi tentang bank gitu ya kayak. Kalau materi apa yang kakak paling suka di jurusan? Kalau pelajaran kejuruan saya kurang suka ya kak, tapi kalau pelajaran umum saya lebih tertarik pada pelajaran matematika. Matematika bagi saya itu tantangan, sangat menantang sekali gitu kak. Karena jika saya mengerjakan satu soal matematika dan jawabannya itu tidak sesuai, saya itu kayak bertekad untuk saya harus selesaiin soal ini gitu. Karena saya itu punya tekad yang besar gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu kak. Kak Duna ini sangat berbeda ya. Tadi jurusan, sekarang mata pelajaran akuntansi itu banyak yang nggak suka, matematika pun banyak yang nggak suka. Tapi kenapa Kak Duna malah memilih matematika? Saya jadi bingung. Kak Duna kayak orang spesial gitu lah. Jadi kemampuan orang itu beda-beda ya kak. Apa yang kakak bisa belum tentu saya juga bisa gitu kak. Enggak ya, kemampuan orang itu beda-beda banget. Kadang-kadang yang Kak Duna bisa belum tentu saya bisa, yang saya bisa belum tentu juga Kak Duna bisa ya. Tadi kita udah bicara banyak sama Kak Duna, dan Kak Duna pun lelah ya kita tanya-tanyain terus. Dan untuk Kak Duna makasih banget karena udah meluangkan waktunya ke sini walaupun banyak kegiatannya ditinggalkan untuk ke podcast kali ini. Ya, sama-sama kak. Sebenarnya saya juga gak terlalu banyak kegiatan. Bahkan saya senang karena bisa berbagi informasi kepada Kak Inun sama dengan penonton juga semua. Ya, makasih ya Kak Duna. Semoga ilmu yang Kak Duna berikan bermanfaat bagi kita dan juga para penonton. Amin. Oke, sayang sekali waktunya sampai saat ini aja. Next time kita akan bertemu lagi dengan Kak Duna dan bincang-bincang lagi lebih dalam. Dan kalau boleh ya hal privasi pun kita tanyain ya. Oke, saya Ainun Hidayah. Saya Duna Revita. Kami akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.